depo kecil kan 100, terus saya dikasih maksuin cuman 1 juta bang dari 50. Nah di situ saya mulai gila itu bang. Saya main itu hampir setiap malam, pokoknya nggak ada kata istirahat, pulang gawe langsung main itu sampai pagi terus bang. Istri punya Sophie Letter itu limitnya lumayan gede lah bang, saya pakai terus itu setiap hari kayak bener-bener kosong gitu, nol. Saya jujur kalau mau main itu sama istri. Saya kalau main itu kalau misalkan menang nih ya, udah los-losan gitu. Dikasih ke Dulu istri itu gitu ya? eh, anak saya itu sering sakit-sakitan. Itu malah dijadiin kesempatan buat cari pinjaman, Bang, buat saya main. Mungkin itu udah teguran ya dari Allah. Soalnya kan waktu hamil anak saya yang kedua itu mungkin istri saya itu makan dari uang haram itu, Bang. Udah dikasih teguran, anak keluar masuk rumah sakit sampai meninggal, tapi saya benar-benar gak bisa berhenti, Bang. Lu mau bundir, terus banyak banget nih chatan lu tuh mengerikan banget. Gimana? Lu bisa ceritakan perjalanan lu kenal judulnya dari kapan, terus hal-hal apa aja sih yang lu alami dari kecanduan judulnya? Oke, siap, Bang. Jadi gue awal kenal judi itu di tahun 2022, Bang. Nah, awal itu maksudnya dikasih tahu sama temen bahwa game ini menghasilin duit gitu. Mm, Awalnya itu cuman ya kecil-kecil lah, 50 awalnya itu. Terus saya mm, kalah. Terus nggak lama kemudian saya main lagi kan masih penasaran tuh. Main lagi, kalah lagi. Itu mm, saya emang main receh. Main itu ya main receh lah gitu. Beda sama yang di podcast-podcast Bang Budi. Terus itu pokoknya di tahun 2022 itu hampir mm. setiap hari, setiap malam itu saya benar-benar main terus. Itu berarti pas COVID Enggak, ya? iya, sesudah bang, sesudah. Sudah ya? Oke, terus? Iya. Eh, nggak lama kemudian saya depo kecil kan 100, terus saya dikasih maksuin. Nah di situ saya mulai gila itu bang, mulai gila saya main. Cuman saya kalau main itu terbuka sama sama istri, saya terbuka. Maksudnya nggak ada yang diumpet-umpetin gitu. Saya mau main juga bilang dulu. Dikasih maksimalnya berapa? Awal mula itu cuman 1 juta bang dari 500, dari 50. Hmm. Soalnya kan itu masih awal banget ya. Awal banget jadi depo juga masih receh lah, masih 50, 100 gitu. Dikasih maksimum 1 juta itu baru main kalau nggak salah baru 5 hari dah. Baru 5 hari saya dikasih langsung. Nah di situ saya mulai benar-benar yang kayak oh iya benar juga ya, enak juga gitu. Dapat nih, dapat duitnya gitu. Sampai ke terusan saya main itu hampir setiap malam, benar-benar setiap malam. Pokoknya nggak ada kata istirahatnya gitu. Hmm. Pulang Hmm. gawe langsung main, pulang gawe langsung main itu sampai pagi terus bang. Hmm. Nah di situ saya dapat maksimal 1 juta. Terus nggak lama kemudian dikasih lagi, ya masih menang kalahnya lah, cuman masih banyak yang menangnya. Nah nggak lama dari situ saya benar-benar udah mulai gila kan. Saya pernah pakai eh, dulu itu istri punya Sophie Letter. Nah Sophie Letter itu limitnya lumayan gede lah bang, Hmm. saya pakai terus itu setiap hari Hmm. sampai benar-benar kosong gitu, nol limitnya itu. Nah di situ udah mulai parah tuh bang, saya udah nginin ke pinjol apa segala macam, udah berani apa pinjam ke sana ke sini gitu dengan alasan gak jelas lah bang gitu. Cuman duitnya itu dipakainya ke situ, ke main. Hmm. Cuman saya kalau main itu selalu terbuka sama anak, sama istri lah gitu. Hmm. Saya jujur kalau mau main itu sama istri, Terus? dan istri juga ngizinin. Soalnya kan saya kalau main itu kalau misalkan menang nih ya, kalau Hmm. menang saya udah los-losan gitu. Dikasih ke Dulu istri itu gitu ya? uh, Oke, terus? iya,
Dengan iya, saya kalau main itu selalu terbuka kan, dengan satu syarat, saya kalau misalkan dapat gede nih ya, uang itu nggak boleh dimakan bang, pasti selalu dibeliin ke barang, entah itu ke apalah, intinya ke barang. Nggak ada yang dimakan. Kalau dulu kan takut kan, buat makan itu takut, Ya. paling larinya ke barang. Mm. Nah di situ saya udah mulai bener-bener parah. Istri juga gimana ya, istri saya itu jadi takut gitu ke saya, maksudnya dia nggak berani ngelarang lah, nggak berani itu ini itu, nggak berani dia bang, dia nurut banget sama saya. Mm. Nah di situ saya lagi bener-bener gilanya kemarin, saya berani ngajuin ke bos, pinjaman gitu, ke bos saya yang saya dulu kerja. Mm. Sampai benar-benar saya kalau pinjam itu ibaratnya, kalau bagi saya itu duit yang gede gitu bang. Ya. Saya kalau pinjam itu 5 juta, 5 juta gitu. Mm. Jadi itu larinya pasti ke situ semua bang. Ya. Terus? Dengan iya, larinya ke situ semua. Terus ya istri juga, dia mungkin mau bilang apa, cuman dia nggak berani kan. Mm. Nah sampai-sampai saya itu benar-benar apa ya, udah benar-benar kelilit utang, udah banyak di sana di sini, udah hancur lah bang, gara-gara main itu bang. Mm. Pernah kejadian waktu saya kan punya anak dua ya bang. Mm. Nah, saya juga emang kalau lagi sadar gitu ya, suka gimana ya, suka pengen nangis gitu. Soalnya saya punya anak, yang satu kan udah usianya udah 5 tahun ya bang. Yang satunya itu kemarin baru meninggal bang. Kenapa meninggal? Kenapa? Dari awal kan, dari waktu awal lahiran itu sering keluar masuk rumah sakit terus. Mm. Jadi kemarin pas meninggal itu di usia 1 tahun 4 bulan. Belum ada 2 bulan tuh, baru kemarin banget. Baru kemarin banget, belum ada 2 bulan. Mm. Saya kan, anak saya kan sering masuk ke rumah sakit ya. Bentar-bentar masuk rumah sakit itu pokoknya rutin selama 1 tahun 4 bulan. Pokoknya hampir seumur hidup anak saya yang terakhir ini, Ya nggak saya apa lu nyesek bang. sakit terus ya selama selama umurnya dia ya. Iya, benar-benar Mm. sakit-sakitan. Pernah Cewek, cewek apa cowok? cewek semua bang. Cewek. Oke. Nah yang terakhir ini, yang anak saya yang kedua itu dari awal emang udah masuk rumah sakit terus. Pokoknya 1 bulan itu bisa sampai 2 kali 3 kali masuk rumah sakit. Mm. Dan setelah masuk rumah sakit itu minimal 1 minggu apa 2 minggu itu di rumah sakit bang. Dan itu selama seumur hidup, selama seumur hidup anak saya. Mm. Dan parahnya saya bang, mungkin orang tua, terus teman-teman, saudara, semua juga kan pada tahu kalau anak saya itu sering sakit-sakitan. Nah gilanya saya, itu malah dijadiin kesempatan bang. Buat apa? Maksudnya, maksudnya dijadiin kesempatan buat cari pinjaman bang, buat saya main. Itu yang Mm. saya benar-benar menyesalin itu bang. Saya benar-benar gilanya di situ. Anak saya masuk rumah sakit. Saya bilang sama orang tua, si Ade masuk rumah sakit lagi. Saya sambil video call. Anak lagi di IGD, di ICU. Saya video call. Maksudnya Mm. biar tahu semua kan. Mm. Dikasih lah sekian-sekian kan, ditransfer ini buat biaya makan di rumah sakit. Ini buat itu. Tapi duitnya itu bang, pasti larinya saya mainin ke situ bang. Mm. Jadi, itu benar-benar dari awal lahiran bang, dari awal lahiran, mungkin dari waktu istri saya masih mengandung anak saya juga, mungkin itu udah teguran ya dari Allah. Soalnya kan waktu hamil anak saya yang kedua itu mungkin eh, istri saya itu makan dari uang haram itu bang, dari Mm. hasil selot. Mungkin Mm. itu teguran buat saya. Anak saya jadi pas lahir itu sering masuk rumah sakit, sering Mm. sakit-sakitan. Cuman sayanya gilanya bener-bener saya udah gila, udah parah. Jadi saya udah dikasih teguran, anak keluar masuk rumah sakit sampai meninggal, tapi saya bener-bener gak bisa berhenti, Bang. Mm. Ya, Kemarin ya. meninggal itu pas di usia 1 tahun 4 bulan. Dan itu baru bulan kemarin, Bang. Ya, 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 ya. Baru 2 bulan yang lalu lah, baru 2 bulan lah. Mm. Anak saya masuk rumah sakit. Dijadiin alasan buat saya cari pinjaman ke orang, ke tas siapalah, ke saudara, ke sana, ke sini.
Itu saya bilang ini buat di rumah sakit, buat biaya ini itu. Tapi enggak bang, duitnya saya pasti puterin. Sampai akhirnya anak saya meninggal pas di usia 1 tahun 4 bulan itu bang. Ya, ya. Saya waktu lahiran kan di kampung. Kampung saya kan di Kuningan ya bang. Mm. Itu di kampung aja udah 3 rumah sakit bang. Dua-dua rumah sakit cuman pulang pergi terus. 3 rumah sakit. Keluar masuk dari 3 rumah sakit. Waktu tahun kemarin saya kan masih kerja di Tangerang bang. Nah istri saya sama anak saya kan ikut ke sono. Maksudnya biar sekalian berobat gitu di sono. Istri saya ikut ke Tangerang. Di Tangerang juga gitu bang. Masuk rumah sakit sampai terakhir anak saya itu didiagnosa penyumbatan usus bawah sama hernia dan itu harus dioperasi di usia 3 bulan. Itu dirujuknya ke Rumah Sakit Harapan Kita yang di Jakarta itu. Nah, cuman berhubung usianya masih bayi ya bang, jadi dokter nyaranin ntar dulu, maksudnya ntar tunggu usianya ini dulu lah gitu. Gak lama kemudian saya itu benar-benar udah pusing banget ya buat mikirin biayanya. Saya di situ udah mulai ini bang, saya dekat lagi ke Allah, kan maksudnya ya eh, sholat apa segala macam kan. Nah di situ gak tahu kenapa ya, mungkin itu keajaiban Allah. Anak saya yang udah didiagnosa dari 3 rumah sakit itu dibawa ke RSAB Harapan Kita yang ada di daerah Jakarta itu. Pas di rongsen itu udah nggak ada penyakit apa-apa. Ya, ya, ya. Itu udah benar-benar sembuh total. Itu udah benar-benar sembuh total bang. Udah nggak ada penyakitnya bang. Mm-mm. Benar-benar sembuh total. Terus ya saya di situ udah merasa, oh anak saya udah sembuh nih. Terus saya pegang duit, saya main lagi bang. Dari situ kan saya yang waktu anak saya udah didiagnosa dari 3 rumah sakit itu dari dokter, saya udah benar-benar tobat bang, udah maksudnya udah berhenti ke main, saya udah Mm-mm. nggak eh, ini itu lagi, udah nggak macam-macam lagi, saya fokus ke ibadah lah gitu. Ya, Dan doa-doa saya di situ terkabulin bang, dikabulin. ya, Anak saya udah didiagnosa dari 3 rumah sakit yang harusnya dioperasi, pas dibawa ke Jakarta itu bersih, nggak sembuh. ada penyakit apa-apa, Ya. langsung sembuh bang. Nah, Mm-mm. nggak lama kemudian udah anak saya sembuh, penyakit saya yang kumat lagi, Bang. Mm-mm. Saya terjerumus lagi, masuk lagi ke situ. Iya. Nah, di Terus? situ saya mulai gila, udah mulai berani bet gede gitu, udah mulai berani depo-depo gede, Mm-mm. sampai saya benar-benar berani ngebohong ke orang tua, berani ngebohong ke sana ke sini, pokoknya semua lingkungan yang orang terdekat sama saya itu benar-benar saya jadi manfaatin gitu buat cari pinjaman. Mm-mm. Saya di situ udah mikirin, oh gimana bayarnya, enggak bang, yang penting saya bisa main aja. Mm-mm. Nah, nggak lama kemudian di situ dari anak saya yang udah dinyatakan sembuh itu ya, udah yang tadinya mau dioperasi nggak jadi, itu selang 2 bulan 3 bulan anak saya sakit lagi bang. Anak saya sakit lagi, kejang-kejang terus. Nah di situ masuk rumah sakit lagi. Itu terus dari usia eh, 6 bulan apa 8 7 bulanan lah gitu sampai akhirnya meninggal itu. Itu di situ udah benar-benar saya lagi gila juga. Saya gila, anak saya keluar masuk rumah sakit, saya jadiin kesempatan di situ, Bang. Oke, Saya berarti itu masuk bawa lagi, dua pulang. kalinya masuk lagi gitu ya. Iya, saya masuk yang kedua kalinya itu yang parah, Oke. Bang. Mm-mm. Parahnya gimana? Parahnya ya itu, saya jadi tukang tipu gitu. Saya jadi tukang Mm. bohong. Mm-mm. Anak yang udah jelas kelihatan sakit malah saya jadi manfaatin gitu. Mm-mm. Ya, ya, ya. Jadiin kesempatan gitu. Oke, oke. Respon Saya istri telepon. gimana? Respon istri gimana? Kalau istri saya dia nurut banget bang sama saya bang. Dia soalnya gimana ya? Dia bisa dibilang dia takut lah gitu sama saya. Jadi dia benar-benar nurut lah gitu. Kalau misalkan saya dapat pinjaman misalkan 3 juta 4 juta gitu. Dengan alasan tadinya saya pinjam itu buat berobat anak kan, buat biaya sehari-hari saya di rumah sakit apa segala macam kan. Itu istri saya nggak tahu, saya aslinya saya paenin gitu. Karena kalau istri Hmm. saya nggak pegang uang, saya kasih palingan berapa gitu.
Mm, Itu yang sisanya itu saya puterin ke situ. mm. Ya, ya, ya. Jadi udah benar-benar kelewat batas gitu. Saya Ya, masih oke. beruntung sebenarnya istri saya itu benar-benar sabar gitu. Mm, Maksudnya udah tahu gitu anak lagi sakit, terus kelakuan saya juga hancur gitu, bejat banget. oke, Tapi istri oke. saya benar-benar sabar bang, kuat banget tuh. Dari chatan Mas yang bilang pengen bundir, pengen melakukan hal-hal negatif itu gimana? Maksudnya sekarang dalam kondisi kepengen bundirnya tuh coba ceritakan depresinya, mungkin stresnya itu seperti apa sampai Mas kepikiran mau bunuh diri gitu. Saya sebenarnya mau udah kepikiran kayak gitu udah ke 3 kali 4 kalinya sama sekarang bang. Hmm, Itu yang 2 kali itu saya kejadian waktu saya kerja di Tangerang. Itu hmm. udah saya benar-benar mentok. Saya utang udah di mana-mana kan. Terus banyak yang nagih juga dari sana dari sini kan. Udah utang saya bukan udah di atas 50 lah bang. Iya, Waktu itu udah di atas lima hmm, puluh jutaan lah. iya. Udah Terus, banyak yang nagih. Terus bodohnya saya itu saya misalkan ada duit nih 500.000 apa 1 juta gitu. Kalau pikiran orang waras kan ya udahlah dicicil dulu 1 juta dulu apa 500 dulu. hmm, Cuma saya enggak bang. Misalkan ini orang yang nagih saya itu dia minta 5 juta, sedangkan saya cuma ada 1 juta apa 500.000. Itu enggak saya cicil bang, tapi saya puterin bang. Dan akhirnya kalah lagi dari situ. yang sekarang ini ngubungin aku, Mas kepengin bunuh diri itu gimana? Coba ceritakan. Apa stres yang dialami Kalau sekarang itu seperti apa? kalau sekarang tadi saya wismain bang. Tadi jam berapa? Tadi main jam 5:30 mau maghrib. Oh, maghrib itu pas banget pas ngubungin aku dong, itu nggak terlalu jauh ya. Bedanya berapa menit itu dari Mas main terus ngubungin Eh, aku. waktu ngubungin Mas Imam kalau nggak salah itu habis Isa ada bang. Oke, oke. Saya main soalnya nggak lama bang. Nggak lama juga saya udah habis 1.000 itu. Oke, jadi stres banget tuh tadi terus ngubungin aku gitu ya. Iya, Oke, makanya tadi emang tahu aku dari mana? saya kan sering lihat dari channel Bang Imam gitu dari YouTube. Saya Hmm, sering banget itu hampir semua video-video abang saya lihat semua. hmm. Itu semuanya sudah saya lihat semua. Oke, siap-siap. Oke, berarti sekarang Mas ini ya apa? Pengen nyari cara atau nyari solusi gimana caranya biar stop Iya. kayak gitu ya? Apa gara-gara duitnya udah nggak ada kali? Gara-gara tadi kalah kali? Nanti kalau ada duit lagi main lagi pengen main lagi. Enggak bang, emang emang dari awal juga kan saya udah bisa tuh ya berhenti lama saat berapa bulanan gitu udah benar-benar saya berhenti saya bisa itu walaupun saya pegang Mm-mm. uang juga saya waktu dulu saya bisa cuman nggak tahu kenapa ya sekarang saya udah benar-benar niat nih saya pasti bisa nih berhenti kayak dulu lagi gitu cuman gimana gitu caranya maksudnya kalau dulu kan saya berhenti itu dikarenakan saya terlalu fokus sama anak ya kan karena anak saya kan waktu itu udah didiagnosa sama dokter udah sering masuk rumah sakit terus gitu jadi saya bisa berhenti. Nah sekarang kan kondisinya ya anak saya udah nggak ada terus gimana ya nggak ada tekanan ke hati biar saya tuh benar-benar mantap kayak dulu bisa berhenti lagi gitu bang. Mm-mm. Oke, oke. Tadi Mas cerita di awal waktu pertama main itu dari teman ya. Ya Itu temen yang di mana? Temen yang di Depok atau yang di Kuningan? yang di Tangerang bang Ya waktu di saya masih Tangerang. kerja di Tangerang. Ya. Oke, di Tangerang berarti itu banyak itu teman-teman Mas yang pada main judul. Wah, hampir satu PT bang 90% mungkin bang. Ya, ya, ya. Buat pemerintah Kota Tangerang ini perlu jadi perhatian nih. Jadi eh sebentar aku tak cek dulu. Aku biar notice dulu sebentar ya. Sebentar. Ya bang. Siap, siap, siap. Di Tangerang itu memang banyak banget. Ya Tangerang Selatan, di Tangerang Kota itu banyak banget aku punya apa ya narasumber ya. Banyak banget orang-orang yang sudah cerita ke aku, orang-orang yang pada sharing yang mereka itu mau bundir. Jadi banyak banget pekerja-pekerja yang ada di Tangerang, Tangerang Hmm. Kota, Tangerang Selatan yang mereka itu kecanduan judul dan memang dalam situasi yang sudah kecanduan parah gitu, rata-rata. Saya udah dapat banyak banget narasumber gitu ya. Banyak sekali narasumber, ribuan narasumber yang bercerita ke saya itu mereka kecanduan judul yang sangat sulit untuk diselamatkan gitu. Karena apa? Karena udah posisi udah parah sekali gitu, udah semuanya habis, harta bendanya habis. Seperti emas tadi juga akhirnya yang jadi korban keluarga gitu kan, nyawa anak hilang. Itu banyak banget. Ini jadi perhatian untuk
wali kota Tangerang Selatan nih Pak Benyamin ini. Jadi karena faktanya yang sudah cerita ke aku, yang sudah cerita di podcastku itu banyak banget orang-orang Tangerang Selatan. Dan yang saya bikin heran itu ya sebenarnya tidak ada edukasi dari pemerintah daerah gitu loh. Hmm. Harusnya jadi perhatian itu loh. Pemerintah daerah untuk mengedukasi mengenai judul ini nggak ada gitu loh. Nah itu karena faktanya itu memang di Tangerang Selatan itu banyak sekali. Itu saya punya Hmm. datanya gitu loh. Saya punya datanya dan itu harusnya digaungkan edukasi bahaya judul untuk Tangerang Selatan dan Tangerang Kota ini. Jadi untuk Tangerang Iya, Bang. Selatan untuk Tangerang Selatan untuk Bapak Bunyamin mohon jadi perhatiannya Pak gitu. Oke, aku balik lagi ke Mas. Ini sebenarnya Mas kan udah ngikutin channelku juga udah lama, sudah melihat video-videoku udah banyak, terus banyak banget contoh gambaran-gambaran di luar sana yang orang hidupnya hancur gitu. Itu banyak yang mau ngomongin yang nyawanya anaknya hilang, yang saudaranya ibunya meninggal juga banyak, yang harta bendanya habis juga banyak. Jadi dari angle manapun itu sudah banyak contoh-contohnya di video-videoku. Nah itu harusnya jadi gambaran Mas. Nah kalau Mas lanjutkan, kalau Mas bermain judul, oke kalau dikasih kemenangan. Tapi berapa lama sih bertahannya? Berapa lama kemenangan itu? Nominalnya berapa sih? Dibandingkan dengan apa risiko? Dibandingkan dengan kerugian yang Mas alami. Mas sudah sekarang ya karena kita punya agama gitu kan. Ya mungkin saja ini jadi teguran dari Allah gitu kan. Karena tadi Mas juga bilang bahwa mungkin saja ada uang-uang yang masuk ke keluarga emas gitu waktu zaman anak masih kecil atau mungkin dalam kandungan segala macam Iya, Bang. gitu. Jadi terlepas dari itu aku udah sering banget share kan kalau nggak ada satupun orang yang bisa hidupnya happy ending. Makanya kalau ada ngomongin duit aja deh. Kalau memang ada orang yang berkali-kali gue menang ngomong gitu. Kalau ada orang yang menang dari judul gitu, itu gue bakalan berguru. Gue sendiri gue yang bakalan berguru dan ilmu itu nggak bakal gue sebar-sebarin biar gue kaya sendiri aja ngapain gitu kan. Kalau ada gitu. Dan yang ngobrol sama aku kan dari nominal kalah 20 juta sampai dengan miliaran, puluhan miliar ada banyak. Jadi yang sekarang Mas jalani, ya jadikan pelajaran. Aku nggak bisa memberikan solusi konkret ke Mas. Aku cuma ngasih clue-nya aja. Keputusannya ada di Mas. Bahkan dengan video-videoku yang Mas tonton itu juga sebagai clue. Aku cuma bisa ngasih itu karena setiap keputusannya ada di Mas. Aku cuma ngasih jalannya aja, pintunya aja, jendelanya aja. Ini kayak gini loh. Yang mesti Mas apa yang mesti dilakukan ya Mas sendiri gitu loh. Mas mesti melakukan apa ya Mas sendiri gitu. Niatkan ya Mas sendiri. Jadi Cuman menurutku gini, itu Bang. mm, Saya bingungnya itu sekarang kan saya udah punya utang udah banyak banget ya, Bang. mm, Udah 100 lebih lah. Dan yang nagih itu udah banyak banget, Bang, yang nagih itu. mm, Saya tuh bingung banget, Bang, buat bayarnya, cari kemana. Kadang-kadang saya kalau kerja ya kan ada uang 1 juta apa 500 ribu. Saya gimana caranya gitu. Pikiran saya gini terus, dia uang dari 500 ribu itu gimana caranya biar jadi 3 juta apa 5 juta lah gitu, biar saya bisa nyicilnya agak besar gitu. Saya puterin lagi ke situ, pikiran saya yang tadinya awal kira harusnya menang, taunya kalah lagi, Bang. Jadi pikiran saya gitu terus, Bang. ya ya tahu Setiap tahu ada tahu orang yang tahu aku ya tahu. setiap ada orang yang nagih itu, Bang. Saya pegang uang misalnya kurang nih ya. Dia nagih misalkan 5 juta dulu lah atau berapa lah gitu. Saya cuma ada 500 ribu apa berapa gitu. Enggak saya kasih, Bang. Tapi saya puterin dulu, Bang. Iya, aku nyambung. Itu semuanya penyakitnya kayak gitu semua kok. Ada ribuan narasumber kayak gitu semua. Ceritanya ya sama persis kayak Mas kayak gini. Aku tahu, tahu betul. Jadi karena ada hutang ini akhirnya nggak bisa lepas kayak gitu. Cuman makanya itu kan aku sering bilang kalau pemain judul itu memang betul-betul otaknya sudah rusak, harus diperbaiki. Otak rusak ya kayak gitu tadi yang Mas alami. Jadi Mas nggak berpikir jernih bagaimana mencari uang biar bayar hutang Mm-mm. dengan cara yang benar, tapi Mas malah mencarinya dengan instan. Bahkan Mas nggak sampai berpikir bahwa hutang-hutang yang banyak itu dikarenakan judul gitu loh. Dikarenakan Iya. judul. Kok iya nyari duit tambahannya dari judul lagi ya? Pasti bakalan makin belangsak. Orang hutangnya itu tumbuh karena judul kok gitu. Itu logika. Tapi aku nggak mau masuk ke sana. Mas sudah tahu yang jelas untuk Mas bisa stop adalah dipaksa. Mas harus tahu bahwa Mas sangat mustahil bisa membayar hutang ini kalau Mas masih kepikiran judul, kalau emas masih dendam, kalau emas masih
pengen mengembalikan kekalahan. Itu sangat mustahil hutang-hutangnya ketutup. Nah, kalau ada orang lagi hutang, orang, yes, pokoknya kalau ada orang lagi hutang apa segala macam, ya udah dihadapin aja, dihadapin ngomong, belum ada uang dan Mas di belakang itu berjuang untuk bisa nyari uang tambahan, untuk bisa mendapatkan uang-uang lebih kayak gitu. Nah, kalau ada orang yang nagih, nggak bakal terjadi apa-apa. Maksudnya, Mas juga nggak bakal ada bom gitu, nggak bakal ada tsunami, nggak bakal ada apa-apa. Tapi kalau Mas main judul lagi, berharapnya kemenangan, ya bakalan berulang kali kayak gini, ratusan kali, ribuan kali juga bakal seperti ini. Itu yang terjadi. Jadi kuncinya adalah problemnya bukan di hutang. Yang jadi masalah Mas ini sekarang bukan di hutang. Betapa banyak orang-orang yang sekarang punya hutang tapi nggak kecanduan judul. Paham nggak maksudnya? Iya, paham bang. Ada banyak yang orang yang punya hutang 100 juta, 150 juta, yang usahanya bangkrut, yang kolaps segala macam, bisa bereskan hutang-hutang itu perlahan. Kenapa? Karena bukan pemain judul, cara nyari duitnya dengan benar, bagaimana melunasi hutang-hutang ini. Aku juga punya banyak kok teman-teman yang cerita. Mereka usahanya lagi nggak baik-baik saja, punya hutang di bank buat muter apa segala macam gitu. Tapi berpikirnya tenang meskipun hutang gede, cara berpikirnya fresh, tenang untuk bisa mencari uang tambahan biar bisa nutup kayak gitu. Kenapa? Karena nggak kepikiran judul. Itu rumusnya cuma ada di situ. Makanya perbandingannya ke situ. Mas punya hutang 100 juta, tapi pemain judul. Sama orang yang hutang 100 juta bukan pemain judul, beda. Nah, problemnya bukan di hutangnya, problemnya adalah di judulnya. Jadi, judul inilah yang nggak bisa membuat Mas berpikir jernih bagaimana melunasi hutang. Udah, titik di sana. Nyambung nggak? Jadi Iya bang. kalau Mas sudah berhenti judul, niatkan betul-betul sampai lubuk hati yang paling dalam, logikanya dipakai buat berhenti judul, berpikir bagaimana bisa melunasi hutang ini dengan cara yang benar. Itu nanti ketemu jalannya. Pasti banyak ide, pasti ribuan Iya. peluang. Tapi karena Mas berpikirnya nggak benar karena judul itu tadi, ya akhirnya menemukan jalan-jalan buntu lagi, ketemunya judul-judul lagi. Sekarang Mas sudah nggak bakal punya ide, posisinya udah ngaco. Iya, Mau bang. keputusannya Mas tuh keputusan ngaco semua. Keputusan yang jelas-jelas ngaco gitu loh, di luar nalar. Pengen bundir lah, pengen apa, stres. Padahal problemnya ya biasa-biasa aja. Orang punya hutang, semua orang punya hutang. Banyak yang punya hutang 100 juta, 150 juta. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Dan nggak ngerti bakal bang. terjadi apa-apa. Kalau ada orang nagih pun nggak bakal terjadi apa-apa. Nggak bakal ada tsunami, nggak bakal ada bom. Mas juga nggak bakal dibunuh. Ngerti nggak? Paling malu doang. Dimaki-maki doang, dianjing-anjingin mungkin. Tapi nggak bakal terjadi apa-apa. Gitu loh maksudnya. Nah, itu kalau orang yang berpikirnya jernih dan sudah nggak berhubungan dengan judul, bisa menyelesaikan itu gitu loh. Nggak mungkin juga dalam waktu sebulan Mas dapat duit 100 juta, ya nggak mungkin. Tapi paling nggak Mas bisa ngadepin dengan kepala dingin gitu loh. Menjalaninya itu dengan enak kayak gitu loh. Jadi eh kalau Mas dari Tangerang pengen ke Priuk kayak gitu ya, karena nggak ada pesawat umpamanya, Iya. nggak ada bandara umpamanya, tetap aja pakai kendaraan. Nggak ada jalan lain selain pakai kendaraan. Tinggal pilih dua jalur tuh, mau lewat Pulau Gadung atau lewat Senen sana Harmoni. Kayak gitu aja. Nah, kalau orang yang berpikirnya jernih, enak cara cara ngejalaninnya enak. Oh ya, bisa lewat tol, bisa lewat lewat mana kayak gitu. Cuma kalau yang berpikirnya ribet kayak Mas, nggak bakal ketemu jalannya, nggak bakal ketemu. Murat marit udah amburadul. Itu loh maksudnya. Jadi tetap aja orang yang punya hutang ya pasti punya beban. Sama mau dari sini ke Priuk ya sama aja. Jalannya tetap jalan itu, nggak ada yang lain gitu loh. Nggak bisa terbang juga. Tapi orang melewati dari Tangerang ke Priuk, orang yang pemain judul dan bukan pemain judul beda dong. Iya kan? Orang yang pemain judul ya Murat marit tuh mau ke Priuk aja susahnya minta ampun. Nggak Iya. bakal nyampai. Lama lama banget. Tapi kalau orang yang nggak main judul ya nyampe. Ada ide, ya udah masuk tol lewat A lewat B kayak gitu. Itu. Jadi problemnya sekali lagi bukan hutang. Problemnya ada di Masnya sendiri. Mas harus ninggalin judul. Mungkin nggak langsung sekarang. Nggak langsung Mas bisa menyelesaikan hutang 100 juta itu nggak mungkin. Dan 1000% nanti aku pertaruhkan lagi nih uangku 5 juta, 5.000. 1000% nggak bakalan bisa nutup hutang. Menang pun nggak bakal nutup hutang. Aku jamin. Aku udah banyak interview yang model kayak gitu, nggak bakalan. Dikasih menang 200 juta pun nggak bakalan bisa nutup 100 juta itu, nggak bakalan. Yakin deh. Kenapa? Karena ini soal cara berpikir. Gitu. Jadi yang sekarang fokusnya adalah bagaimana Mas bisa menjalani hidup dengan normal, lepas dari judul, sambil memikirkan bagaimana mencari uang dengan cara halal gitu. Mungkin
Mas mencari uang halal gitu bakalan repot, bakalan mungkin tersendat-sendat gitu, karena mungkin nyari uang 100.000 sehari aja dapat tang-panting, tapi kalau di judul itu bisa dapat 1 juta dalam waktu mudah gitu, kayak gitu. Cuman semua itu by proses. Mas harus ngelewatin hidup yang selayaknya hidup, menjalani proses yang selayaknya proses. Ya kayak gitu, Mas mesti kerja keras dulu, mesti merih dulu untuk mendapatkan uang 100.000 mungkin sehari, gitu loh maksudnya. Nggak ada jalan-jalan instan itu kayak gitu-gitu, nggak ada. Makanya sekali lagi problemnya bukan di hutangnya, problemnya ada di judulnya. Jadi kalau Mas sudah berhenti judul, berjuang untuk membereskan semua, itu pasti bisa kelar dan nggak bakalan terjadi apa-apa, nggak bakalan ada tsunami, nggak bakalan ada apa-apa. Jalankan, lewati berat, lewati, ini udah jadi risiko. Lewati seberat Cuman apapun, lewati.